Andai Mas Kaisang jadi wali kota, visi misi apa yang akan Mas janjikan kepada rakyat? Langsung. Enggak, ini bedanya sama yang tadi apa? Beda dong, ini visi misi. Nggak ngerti dia, visi misi itu yang tujuan utamanya kamu ke depan kayak gimana. Baru nanti Kaisang, diturunkan. kasihan ya Mas Kaisang ya? Baru nanti diturunkan ke kebijakan gitu. Halo, di DKI. Dia visi misi nggak tahu, kebijakan nggak tahu. Tapi enggak, Mas Kaisang punya supir. Hah? Kok masih disetir istri? Saya kata kalau lihat mereka berdua nih pasangan yang cocok. Kenapa? Kayak Pak Jokowi sama Bu Mega. Iya, tapi dari dia bangun sampai dia tidur lagi. Setelah Gibran, kini aturan batasan usia Pilgub diubah. Untuk Kaisang, ditulis oleh Widodo SP. Sejak awal, tragedi diubahnya aturan soal batasan usia pada Pilpres 2024 yang dimanfaatkan oleh putra sulung Presiden Jokowi untuk maju dan mencalonkan diri sebagai Cawapres 2024 diyakini akan berulang dengan tetap melibatkan anak lelaki Jokowi yang lain. Siapa lagi kalau bukan Kaisang Pangarep? Lantas, jika waktu itu ada pembelaan atau penyangkalan mati-matian bahwa hal yang menabrak etika berpolitik itu akan mengarah juga pada Kaisang, kini rasanya nggak bisa lagi ada bantahan setelah lembaga peradilan lagi-lagi mengutak-atik batasan usia untuk kepentingan Pilkada 2024. Adalah gugatan Partai Garuda yang kini menjadi pemicu dari putusan Mahkamah Agung atau MA, di mana dalam putusannya MA memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU selaku termohon garis miring terdakwa untuk mencabut ketentuan pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 garis miring 2020. Sehingga nantinya syarat usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun. Sementara usia calon wali kota dan wakil wali kota atau calon bupati dan wakil bupati minimal 25 tahun yang terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih, bukan penetapan pasangan calon. Lucu, aneh, dan licik juga sih. Karena uji permohonan materi itu memanfaatkan celah kecil dalam aturan sebelumnya, yakni soal penetapan dan pelantikan calon. Meski putusan MA tersebut tidak hanya menguntungkan Kaisang, tetapi pihak yang mengajukan gugatan pasti sudah menghitung usia kandidat yang diyakini akan maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur pada pilkada terdekat. Sehingga usia kandidat yang nanggungi bisa langsung mendapat restu menurut aturan negara, lalu mencalonkan diri pada Pilgub 2024 nanti. Memang, bagi orang yang dengan polosnya mencoba berpikiran positif, tentu akan berkomentar bahwa aturan itu tidak ditujukan buat Kaisang, karena kandidat lain yang berusia cukup menurut aturan yang disahkan MA itu juga bisa maju. Duh, lugunya, ingin rasanya saya kasih bunga, sekalian dilempar dengan potnya. Meskipun tidak terlalu kaget dengan putusan MA ini, yang menjadi presiden buruk dan menggerus kepercayaan publik untuk MK dan MA, tapi menarik untuk ditanyakan kepada Kaisang. Kalau memang aturan itu diubah bukan karena faktor sampean mau maju sebagai cagup atau cawagup, bersediakah melewatkan kesempatan ini dengan mengacu pada aturan lama bahwa sampean belum cukup usia, lalu baru akan maju pada pilkada lain ketika usia sudah masuk 30 tahun saat pendaftaran? Rasanya bisa dijamin, kalau perlu 1000%, bahwa seorang Kaisang yang secara ajaib tapi nyata diangkat menjadi ketum PSI dalam hitungan hari, tidak akan menempuh jalan bagai seorang politikus gentleman. Sama besarnya dengan keyakinan kita bahwa Kaisang pasti akan maju sebagai minimal calon wakil gubernur yang sangat mungkin akan berduet dengan kerabat Prabowo. Kayak begitu kok emoh dibilang politik dinasti? Begitulah kura-kura.